Ada berapa ini? Enam. Enam orang. Baru nyampe. Belum nyampe. Bernafas dulu, Ustadz, bernafas dulu. Mm-mm. Di sana tadi udah sholat. Cuma Loh, saya Zoom di sini belum. atau di rumah ya? Zoom di rumah apa atau di sini ya? Zoom di rumah atau di sini ya? Gitu tadi. Udahlah pulang aja. Hmm. Sepi juga sendirian. Link ini berarti udah diperpanjang ya, Ustadz? Nanti kalau misalkan ada 10 menit live gitu ya berarti belum diperpanjang gitu aja. Astagfirullah. Saya izin sholat dulu, Cuma Ustadz. cuma sudah konfirmasi ke fakultas katanya sudah diperpanjang. Tapi nanti kalau misalkan ada kendala bisa hubungi ke pihaknya gitu. Oke. Ya, Untuk key hostnya sama kayak kemarin? sama-sama. Oh, Sama enggak. Ustazah. Karena Ini ini loh, sudah FLSP tak klaim kan, ini. FLSP kan minta untuk di-record tugas buat besok itu, perkuliahan besok. Oke. Terima kasih, Oke. Ustadz. Ayo mulai. Enggak, Ustadz, sama Pak Nurali. Yang lain. Komennya dulu saya mau sholat, baru nyampe hotel. Sudah ama. Nggih, Ustazah monggo. Sudah ama. Ustaz Faisal. Ustazah Lita. Karena masih nyimak di salon. Nyalon dah Ustazah ama ini. Materinya. Sebentar. Kenapa? Boleh dong, iya. Tentunya tidak bisa. Iya, bisa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kita mulai dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali secara online, secara daring di perkuliahan metodologi penelitian hukum Islam di pertemuan ke 10 insya Allah ini ya. Jadi, Ustadz wal Ustadzah sekalian, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana menyusun sebuah literatur review atau tinjauan literatur atau telaah pustaka. Lalu kemudian sudah kita berikan tugasnya terkait dengan penyusunan literatur review. Apakah sudah selesai? Belum diupdate di LMS. Sudah. Kapan? Terakhir saya cek masih belum. Sudah. Kemarin. Lah Oh, kemarin saya ngeceknya udah 2 hari yang lalu loh. Oh iya dicek dong. Masa Udah. tiap hari saya ngecek, Ustaz? Bentar, tak lihat deh. Langsung jadi sama yang kelas AB itu langsung, kelas C itu sekalian kayak gitu. Deadline-nya tanggal 20. Tanggal Jadi bukan hari ini. Astagfirullah. Sama video. Ini saya Dan saya terakhir itu Ustaz tugas UTS. Oh, bawahnya ya. Tugas tugas literatur. literatur review, publish or Oh, perish. Sudah gitu. oh pakai POP. Oke, sudah. Ya kan? Tugas literatur review tentukan topik yang akan dari set, pakai paper digest atau size space, artikel jurnal sebanyak 20, in English or Indonesia, literatur wajib memuat itu, lalu kemudian usahakan menggunakan reference manager. Artinya ada integrasi antara citasi dan bibliography. Gitu. Nah, Deadline tanggal 20. kok oke. angin tenan Ustaz? Terkait terkait ini Ustaz, apakah Ustaz sudah menemukan bagaimana cara membiru-birukan?
Dan itu ternyata saya manual. Oh, wis ah, wis. Ya, Oke, itu oke. ternyata saya manual. Berarti saya nggak Oke, usah saya. biru-biruin ya. Mm-mm. Itu saya Oke, linkkan ternyata. Begitu. oke, ya sudah. Berarti teman-teman tidak perlu dibiru-birukan. Mm-mm. Yang Yang penting dibiru-birukan muncul tidak di perpustaka aja. bibliografi ya. Itu muncul di bibliografi. Begitu. Oke. Oke, setelah kita menyusun literatur review, hari ini kira-kira kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Yang tahu sesuai dengan judul yang akan ditampilkan, nggak usah ikut kuliah. Dianggap sudah kuliah. Kata per kata harus benar. Kira-kira apa materinya? Kalau kemarin menyusun literatur review. Kalau sekarang kira-kira menyusun pembahasan, kan bab 3 atau medpen, bab 3 medpen, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup kesimpulan. Sidang habis itu. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan salah satu yang penting atau krusial dalam penelitian Ustadz Wal Ustadzah, yaitu identifikasi research gap. Apa? Identifikasi research gap. Apa itu research gap? Ya, andaikan kita masih belum memiliki sebuah topik riset, maka yang harus dilakukan awal adalah membaca, lalu kemudian memetakan. Nah, membaca, lalu kemudian memetakan bagaimana pengetahuan terkini atau secara kronologis topik saya tentang X gitu. Atau yang saya contohkan waktu itu adalah lavender marriage atau pernikahan lavender. Pernikahan lavender itu ada yang sudah meneliti 5 tahun terakhir. Hanya saja pada tahun yang terakhir, tahun 2025 misalkan, itu hanya sebatas pada pandangan masyarakat tentang pernikahan lavender begitu. Namun, penelitian mengenai implikasi hukum ditinjau dari maqasid syariah tentang pernikahan lavender belum ditemukan penelitiannya. Nah, itu artinya memberikan state of the art. Lalu setelah itu, kita kan nggak punya ya, nggak punya topik. Lalu kemudian kita membaca literatur. Nah, untuk literatur tadi itu kita pengen tahu kira-kira apa sih bedanya dengan penelitian yang sudah-sudah itu. Kira-kira apa? Maka kemudian kita perlu untuk menyusun yang namanya literatur review tadi itu, yang bisa kemudian kita temukan gapnya atau celah penelitiannya. Gitu. Celah penelitian tadi itu yang akan mengantarkan kita menemukan sebuah kebaruan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya tadi itu yang akan kita sampaikan atau akan kita keluarkan. Bisa disampaikan nanti ke dosen pembimbing kalau misalkan apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelum-sebelumnya itu hanya membahas seperti ini. Sedangkan penelitian saya itu akan membahas seperti ini. Nah, apa celahnya? Kita akan mempelajari habis ini. Kira-kira adakah yang sudah pernah membaca apa itu research gap, lalu kemudian jenisnya itu apa saja? Apakah sudah ada? Belum. Oke, baik. Skripsi yang baik tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari evaluasi kritis terhadap apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Artinya, kita nggak hanya duplikasi terhadap topik atau tema yang sama, tentang topik yang sama dengan penelitian-penelitian yang lain. Tapi kita memberikan evaluasi dan mengkritisi kelemahan-kelemahan tadi itu, sehingga kemudian menjadi suatu hal yang baru, yang kemudian kita ajukan sebagai riset kita. Begitu. Apa saja jenis-jenis gap itu, Ustadz wal Ustadzah, ada 7 besar, yaitu jenis-jenis penelitian atau research gap, celah penelitian yang ada di dalam dunia metodologi penelitian atau di dalam riset. Yang pertama yaitu pada kuadran pertama itu ada celah dan siapa, atau kita sebut knowledge and population gap. Yang kedua, ada celah ide
versus realita yang diwakili oleh theoretical dan practical knowledge gap. Kuadran ketiga ada celah bukti dan konflik yang diwakili oleh evidence dan empirical gap. Yang terakhir ada celah metode atau methodological gap. Ada 7 besar jenis celah penelitian secara umum. Lalu kita akan bedah satu-satu. Yang pertama, celah apa dan siapa. Nah, ini akan mengisi kekosongan ketika sebuah penelitian itu belum pernah ditemukan, karena belum ada penelitian tentang hal tersebut. Itu yang kita sebut sebagai knowledge gap. Kemudian, cara mitigasinya atau how to address, atau bagaimana untuk mengatasi, atau bagaimana kita bisa mengidentifikasi, yaitu melakukan kajian literatur mendalam, mengidentifikasi kata kunci rumusan masalah, kembangkan kerangka kerja konseptual. Lalu kemudian ada population gap. Penelitian belum mencakup kelompok yang relevan atau ada kelompok yang tidak terwakili. Cara mitigasinya adalah lakukan sampling terhadap ragam latar belakang, fokuskan riset pada kelompok tertarget tertentu. Contoh aplikasinya seperti ini. Anda menemukan bahwa kajian pembagian waris sudah banyak. Kalau sudah banyak berarti knowledge gap sudah terpenuhi. Pengetahuan itu sudah ada. Jadi kita nggak boleh mengatakan karena belum ada penelitian yang membahas itu. Nah, itu nggak bisa. Karena pembagian waris sudah banyak diteliti. Tetapi belum ada yang meneliti spesifik pada komunitas tertentu. Di sini komunitas mu'alaf di suku X. Maka kemudian population gap tadi itu yang mencoba untuk mengisi celah kita. Jadi kalau ditanya, apa bedanya penelitian Ustadz Nur Ali dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang sama-sama berfokus pada pembagian waris? Yang pertama tadi itu dia penelitiannya terkait dengan pembagian waris di masyarakat Dayak misalkan. Sedangkan saya itu di masyarakat Jawa, di Malang. Itu sudah beda. Yang kita sebut sebagai population gap. Gitu Ustazah. Jadi kalau misalkan ditanya apa perbedaan penelitianmu dengan penelitian terdahulu? Sampaikan aja bahwasanya penelitian dahulu itu mengatakan bahwasanya yang diteliti adalah kelompok masyarakat umum. Sedangkan punya saya itu spesifik, lebih ke komunitas apa. Saya contohkan, penelitian mengenai poligami itu sudah banyak dilakukan. Maka kemudian knowledge-nya terpenuhi. Nggak boleh kita ngomong penelitian mengenai poligami belum pernah dilakukan. Nah, ini nggak boleh. Karena jelas-jelas penelitian mengenai poligami itu sudah banyak dilakukan. Maka kita nggak boleh ngambil knowledge gap. Maka kemudian kita sasar nih population-nya. Penelitian-penelitian mengenai poligami telah banyak dilakukan. Sebetulnya, hanya saja berbatas pada masyarakat umum. Sedangkan yang ingin saya ajukan adalah penelitian poligami di komunitas kampung poligami di Sidoarjo. Nah, maka kemudian itu yang menjadi spesifik. Ketika ditanya sama dosen, penguji atau pembimbing, lalu apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Kalau penelitian sebelumnya itu membahas masyarakat secara umum, kalau saya itu lebih ke komunitas kampung poligami. Bagaimana mereka memaknai penelitian mengenai poligami. Nah, itu yang kita sebut sebagai population gap. Itu. Paham, ya? Lalu selanjutnya, ide dan realita atau bagaimana kemudian kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Seringkali mahasiswa itu membawakan penelitian yang kemudian itu dihasilkan dari gap antara teori dan praktek itu tidak sama atau tidak sinkron. Yang seringkali kita sebut sebagai das Sollen dan das Sein. Di sini ada theoretical gap. Belum ada teori atau kerangka konseptual yang memadai untuk menjelaskan fenomena itu. Sedangkan cara mitigasinya adalah mencoba untuk mengembangkan teori baru, mengintegrasikan teori terkini, dan mengaplikasikan teori tersebut di dalam multidisiplin. Lalu untuk practical knowledge gap, perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Pengetahuan teoritis belum diterapkan secara efektif. Cara mitigasinya
melakukan studi case, kembangkan riset aplikatif, berkolaborasi dengan partner. Ada KUA, ada pengadilan agama. Nah, maka kemudian contohnya adalah aturan ideal di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia itu sejatinya batasan usia nikah itu 19, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun di lapangan justru banyak yang belum 19 itu sudah dinikahkan, bahkan diajukan untuk dispensasi nikah. Maka di sini kan terjadi kesenjangan antara teori dan praktiknya. Maka kemudian kita coba untuk melakukan mitigasi dengan berkolaborasi dengan KUA. Kira-kira kenapa kok terjadi kesenjangan? Indonesia atau pemerintah Indonesia mengatakan umurnya 19, tapi di KUA mereka tidak bisa menolak ketika pengajuannya adalah karena alasan mendesak, hamil di luar nikah, kemudian terdesak ekonomi, maka kemudian KUA akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan dispensasi nikah. Begitu. Itu adalah yang kedua, yaitu ide dan realita. Selanjutnya, nah, evidence dan empirical itu membuktikan tentang temuan empiris dan pertentangan atau kontradiksi fakta, yaitu evidence. Terjadi ketika hasil-hasil penelitian sebelumnya saling bertentangan dan bertolak belakang. Katanya penelitian ini mendukung, tapi penelitian yang lain itu menolak lah. Ini yang benar yang mana? Nah, begitu. Akhirnya kita coba untuk turun, kemudian melakukan penelitian mana yang benar dan mana yang mendukung dan mana yang menolak, begitu. Kemudian kurang bukti empiris, sebuah temuan teori belum dibuktikan secara nyata melalui pengamatan atau percobaan. Maka cara mitigasinya melakukan studi explore, kemudian systematic literature review atau identifikasi aspek yang belum distudi. Contohnya, jurnal A mengklaim mediasi perceraian selalu gagal, sedangkan jurnal B mengklaim mediasi itu sangat efektif dalam menekan angka perceraian. Maka di sini kan ada kontradiktif atau ada kontradiksi, penelitian itu menjadi kontradiktif. Bahwasanya yang satu mengatakan berhasil, yang satu mengatakan gagal. Lalu kemudian apa yang sesungguhnya di dalam penelitian itu yang kemudian akan kita temukan kebenarannya. Apakah yang mendukung itu lebih banyak atau yang gagal tadi itu yang lebih banyak. Maka ini kita bisa masukkan ke dalam empirical dan evidence gap. Lalu yang terakhir adalah methodological gap. Ini yang sering juga disampaikan oleh teman-teman di program studi ketika mereka akan mengajukan sebuah riset. Yaitu salah satunya adalah ketika ditanya, apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu menggunakan normatif, Pak. Saya menggunakan empiris. Itu sudah beda. Itu sudah gap. Gapnya adalah metodologi, yaitu penggunaan normatif dan juga penggunaan empiris tadi itu. Itu sudah membedakan, Ustaz Wal Ustazah. Cara mitigasinya, mengembangkan metodologi baru, mengadaptasi metode dari berbagai disiplin ilmu, lalu mengkombinasikan metodologi-metodologi terkini, termutakhir itu secara inovatif. Gitu. Itu 7 research gap ya. Artinya 7 celah penelitian yang bisa kita identifikasi. Kemudian ada yang nanya, kalau misalkan lokasinya berbeda, apakah itu disebut gap? Bisa. Tapi secara garis besar itu mungkin masuk ke dalam artikel atau masuk ke dalam methodological. Bagaimana metode tadi itu menentukan lokasi, itu juga masuk begitu. Artinya, kalau misalkan yang satu meneliti di Malang, punya saya meneliti di Pasuruan, apakah boleh, Ustaz? Boleh. Itu berarti memberikan sebuah perbedaan antara penelitian dengan subjek yang sama dengan penelitian Anda, kayak gitu. Ini adalah matriksnya, silakan diperhatikan untuk perbedaan-perbedaan dan juga domainnya. Gejalanya kalau knowledge itu topiknya belum pernah dibahas. Population, subjeknya itu di kota, sedangkan di desa belum. Theoretical, belum ada teori yang pas untuk menjelaskan itu. Dia cuma membahas mengenai teori efektivitas hukum gitu. Sedangkan panjenengan minta atau ingin menganalisa itu menggunakan teori yang lebih spesifik, yaitu teori kepatuhan hukum. Nah, kayak gitu. Maka kemudian ini menjadi theoretical gap. Kemudian practical. Di aturan hukum
Tapi prakteknya malah B, C, D gitu. Seharusnya yang menjadi persyaratan untuk jadi wakil presiden, itu belum usia segitu. Tapi di lapangan, kemudian yang maju adalah yang usia belum 40 tahun. Maka kemudian kemarin itu, kalau misalkan mau meneliti terkait dengan putusan MK terkait dengan pencalonan wakil presiden itu, raka booming itu, nah, itu bisa menjadi gap atau celahnya. Kenapa? Praktek dan teorinya berbeda. Begitu. Oleh karena itu bisa menjadi sebuah gap, practical knowledge gap. Kemudian evidence. Evidence itu riset A bilang ini, riset B bilang batal. Empirical, klaim ini masuk akal tapi belum ada bukti nyatanya. Kayak gitu. Apakah penicillin itu memang bermanfaat untuk menyembuhkan luka? Kalau memang ada penelitian yang membahas mengenai penicillin itu bisa menyembuhkan luka, maka itu masuk ke empirical gap atau bukti nyata itu belum bisa dibuktikan kayak gitu. Lalu kemudian methodological. Semua riset pakai kuesioner, sedangkan pakai wawancara mendalam itu belum. Nah, itu yang kita sebut sebagai metodologinya berbeda. Maka silakan nanti diidentifikasi kira-kira jenengan bisa membedakan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang sudah-sudah gitu. Ustaz, kalau misalkan dalam satu topik kita bisa membuktikan ada 4 gap yang kita temukan dari knowledge, dari population, dari methodological, dan kemudian teori. Apakah bisa? Bisa. Kadang satu topik bisa kemudian menghasilkan beberapa celah penelitian gitu. Kalau misalkan ketujuh-tujuhnya, oh saya dapat knowledge, saya population dapat, theoretical dapat, practical dapat evidence. Kok bisa? Ya, karena saya ngarang gitu. Nah, tuh baru yang nggak bisa ya. Karena ngarang tadi makanya nggak ada penelitian yang bahas gitu. Mau bahas apa, ternyata nggak ada penelitiannya. Terus kemudian lokasinya juga nggak ada. Kok bisa nggak ada? Ya karena saya ngarang Ustadz gitu. Nah, itu yang nggak boleh, gitu. Jadi ada 7 jenis research gap atau celah penelitian. Monggo nanti bisa diidentifikasi. Lalu kemudian langkahnya, ini sudah kita mulai dari kemarin menyusun literatur review, membaca pakai paper digest dan science space, terus kemudian mendiagnosa kelemahan itu juga ada di science space, kemudian eksekusi mitigasi untuk kita memunculkan sebuah novelty atau kebaruan tadi itu. Maka kemudian kita perlu yang namanya mengidentifikasi research gap yang sama dengan topik penelitian kita, kemudian kita identifikasi kira-kira celahnya apa ya, yang kemudian bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian yang baru dan orisinil, gitu. Maka kata-kata terakhir adalah jadilah penemu, bukan sekedar pengulang. Menemukan research gap bukan berarti Anda harus memecahkan masalah yang mustahil. Ia sekedar kemampuan melihat mozaik atau puzzle yang dilewatkan oleh orang lain, lalu berani mengisi kekosongan tersebut dengan wawasan baru. Originalitas telah menanti Anda. Selamat menemukan ruang riset terbaik di ranah hukum keluarga Islam. Itu materi sedikit untuk research gap atau jenis-jenis. Langsung kita praktek sekarang. Disiapkan ya laptopnya. Sudah? Gak ada laptop, Ustaz. Adanya tab. Monggo, tab bisa kok Ustazah. Tabnya lagi nggak bisa, Ustaz. Hanya bisa satu aja ini. Oh gitu. Ya, fokus hanya satu karena sudah tua. Oke, dicatat aja ya. Nanti, karena ini tugasnya berkaitan dengan 8 aplikasi yang akan digunakan ini. Jadi ada 8 aplikasi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada Elicit, yang kedua ada SciSpace, yang ketiga ada Konsensus, yang keempat ada Site AI, yang keempat ada yang lupa, yang kelima ada Open Knowledge, kemudian yang keenam ada BrainText AI, yang ketujuh ada AnswerThis.io, terus kemudian yang kedelapan ada Notebook LM. Nah, yang mana yang akan digunakan, monggo nanti jenengan itu identifikasi kira-kira mana yang ini. Nah, kemudian kita akan mencoba menemukan research gap. Dari ketujuh tadi itu, kita mulai dari population gap, yaitu melalui populasi. Nah, di sini sudah saya masukkan, Ustadz wal Ustadzah.
Ini saya tadi waktu sama kelas reguler ya. Jadi pertama jenengan login dulu di elicit elicit.com, terus kemudian login sign up with Google boleh mendaftar ya, karena kita nyari yang gratisan aja. Kemudian diklik ketika sudah ada halaman ini, klik Find Papers. Find Papers ya. Dicatat aja nanti atau rekaman ini nanti bisa diulang-ulang, boleh. Tapi apakah ada yang menggunakan laptop yang langsung praktek? Ada? Tidak ada. Saya coba si masang kodong. Dari Gala Dinner. Loginnya apa, Ustaz? Login nanti akan muncul seperti ini, Ustadz Ali. Di halaman depan itu nanti akan muncul login dan sign up gitu. Nah, jangan pilih aja yang login atau sign up, boleh daftar atau apa langsung login pakai with Google gitu misalnya. Sudah? Ustaz, tadi Ustaz, masuk kemana tadi? Saya nyatet Elicit, ketinggalan. elicit. Elicit.com. Elicit Betul. AI. Elicit AI, elicit.com nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Terus kemudian find papers. Nah, terus kemudian tuliskan topik kita di kolom pencarian. Di sini kita tulis legal implication on lavender marriage. Nah, ini kan saya coba membuat ya, mencari gapnya. Kira-kira penelitian ini itu ada bedanya atau enggak. Di sini saya ganti, saya ganti ke apa ya? Oke, legal implication on digital inheritance. Di Apa layar itu? contohnya belum ada ya, Ustaz? Di layar belum ada perubahan. Waris digital. Di layar belum ada? Di layar saya kok belum ada. Yang lain gimana? Apa sudah Ada. berubah? Sudah ada Di ya? layar panjenengan, di layar panjenengan nampak apa? Masih itu, jadilah penemu, bukan sekedar pengulang itu. Oke, bentar. Kalau gini, Nah, ini sudah, masuk. sudah, oke, sudah. elicit.com, terus kemudian find papers yang sebelah sini, kemudian nanti di sini kan research paper ya. Nah, itu pilih research paper, terus kemudian di sini dituliskan. Kalau misalkan kesulitan pakai bahasa Inggris, diganti titik 3, kemudian turun ke bawah ada translate. Kalau kesulitan pakai bahasa Inggris, kita ke translate, terus kemudian kita pilih yang di sini Indonesia, English, gitu. Nah, nanti akan berubah. Saya pakai bahasa Inggris, Legal implication on digital inheritance. Jadi dampak hukum atau implikasi hukum dalam digital waris digital, gitu. Kemudian saya cari papernya, maka kemudian langsung aja diklik ini submit. Semoga masih bisa, karena khawatirnya habis gratisannya. Oh, masih bisa. Kemudian nanti akan ada kolom-kolom seperti ini, Ustazah. Nah, yang harus panjenengan lakukan adalah, nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa paper yang membahas mengenai digital inheritance atau waris digital. Oke. Di sini
itu ada kolom yang kanan, itu ada summary. Ini ringkasan dari jurnal-jurnal yang ada di sebelah kiri. Tanpa jenengan buka pun, itu sudah ada penjelasan mengenai apa sih jurnal ini itu membahas apa, kayak gitu. Warisan digital menimbulkan kekhawatiran hukum tentang pengalihan aset digital kepada ahli waris setelah kematian. Kayak gitu, ge. Itu merupakan ringkasannya. Nah, sekarang kita pengen nih untuk mencari population gap atau celah penelitian melalui populasi. Silakan sekarang ke bilah yang sebelah kanan di sini. Terus kemudian ini diklik, lalu kemudian edit column. Oke? Edit column di sini, kemudian kita add new. Kemudian nama kolomnya ini kita ganti research subject. Subjek penelitian. Kemudian kita deskripsikan apa data yang kamu ingin ekstrak dari jurnal-jurnal yang ada di sebelah kiri. Saya minta dia mengekstrak yaitu respondennya, terus kemudian atau para interviewees-nya ya, interviewee, kemudian age atau usianya, kemudian ada gendernya, lalu kemudian etniknya, kemudian religion. Gini deh, coba. Jadi pilih edit column, terus kemudian add new column, terus kemudian namakan di sini research subject atau subjek penelitian, lalu instruksinya itu responden, interviewee, age, gender, ethnic, dan religion. Jadi respondennya, interviewinya, usianya, gendernya, etniknya, sukunya, dan agamanya. Kira-kira seperti apa? Kayak gitu. Nah, kemudian diklik aja add column. Column gimana? Oke. Nah, dia akan membuat di kotak sebelahnya. Nah, research subject. Kita Indonesiakan. Tuh. Tidak disebutkan informasi tentang responden, narasumber, usia. Tidak disebutkan. Kalau misalkan ada, di sini dia nanti akan muncul. Jenis kelaminnya, respondennya, informannya itu siapa. Seperti itu. Nah, apakah di panjenengan ada usianya, terus kemudian etniknya, agamanya, kan beda-beda ya. Topiknya kan kita mengikuti topik yang jenengan punya. Saya kan random ini, gitu. Ustadz, itu ada batasan nggak Ustadz? Batasan apa itu? Untuk searching seperti yang kemarin itu kan hanya sekali pemakaian. Kalau yang ini, Oh, size space ya. size space-nya ya seperti size space yang kemarin itu. Illicit enggak sih? Sedikit Illicit enggak? agak banyak. Nanti kalau Hmm. misalkan your limitation atau your limits telah habis gitu, ya ya udah berarti tunggu besok gitu. Oh, kalau yang Skype's kan berapa tahun sekali itu sekali pemakaian ya? Iya, kalau Belum pakai yang deep review. Tapi kalau yang pakai standar enggak bisa kok. Oke, itu tentang waris digital kan ya. Coba pakai yang lain. Kira-kira ada yang sudah menemukan riset subjeknya itu ada datanya, gendernya apa, etniknya apa, kan tergantung panjenengan yang punya topiknya. Topiknya apa gitu, Ustaz Wal Ustazah. Silakan bisa sharing. Ada? Pak Tanzil mau tanya, saya tuh masih bingung. Tadi yang jenengan maksud mengekstrak itu tujuannya apa, Ustaz? Kan kita mau tahu nih celah populasinya tadi itu. Kita ekstrak dari jurnal-jurnal tadi itu, mereka membahas topik yang sama dengan kita, yang bisa kemudian kita jadikan celah atau perbedaan.
Kan kamu neliti terkait dengan komunitas di Suriah. Saya kan di Indonesia. Udah beda, Ustazah. Gitu loh maksudnya. Jadi Ustazah sebetulnya Dita. apa ada plagiasinya, tapi karena ada gap apa itu tempat, population, kemudian Betul. juga apa ya masalah-masalahnya kan beda-beda ya. Tapi intinya sebenarnya hampir sama, sehingga lebih memudahkan gitu ya maksudnya ya. Oke, daripada kita baca satu-satu jurnal kan, kemudian kita catat Iya, satu-satu. Dulu kalau memang waktunya eh, kita kuliah dulu 10 tahun yang lalu itu misalkan ya kita kuliah gitu. Itu nggak ada AI AI kan. Itu susah Ustadz. iya, Saya dulu waktu betul. skripsi ke perpus itu ya. Sekarang anak-anak tinggal pakai AI gitu untuk menganalisa jurnal itu wes enak loh. Sih molor-molor gitu loh. Terlalu ya. Nah, contohnya kayak gitu, Ge. Jadi kalau misalkan kita eh kayak tadi contohnya penelitian mengenai poligami itu udah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi ada celahnya nih, apa? Secara penelitian di komunitas yang spesifik belum ada. Maka komunitas kampung poligami tadi itu menjadi celahnya gitu loh, Ustaz Dalita. Gimana Ustaz Dalita bisa dipahami? Bisa dipahami Ustaz. Ini mau sharing Oke. Ustaz. Eh, Kan bikin Medpen ini dari yang pertemuan pertama yang tugas 4 kalau tidak salah kan mulai nyari topik itu ya, tugas 4. Jadi saya tuh menyambungkan dari tugas 4 sampai ke UTS. Jadi ketika mengerjakan UTS itu ngambil dari yang tugas 4 itu tinggal di ini di apa? Dibikin yang tugas UTS kemarin itu Ustaz. Nah, Oke. judulnya itu tentang analisis normatif, etika bertetangga, dan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang sengketa pemanfaatan jalan perumahan di Kota Malang. Apa itu ini ya, Ustaz? Masuk nggak sih? Saya menelitinya kan di Aspek Malang. aspek hukumnya Ada apa? aspek hukumnya tuh, maksudnya gimana, Ustaz? Saya juga masih bingung. Ya, kan HKI itu penelitiannya lebih ke hukum. Hukumnya, Ah, terus kemudian implikasi hukum, terus kemudian baik itu normatif atau empiris boleh sebetulnya. Contohnya, efektivitas perda tadi itu ditinjau dari teori apa. Nah, itu kan bisa. Tapi kalau cuma bagaimana kemudian etika bertetangga, kemudian analisis deskriptif etika bertetangga, itu kemudian ditinjau pakai apa gitu, Ustazah. ini gambaran itu tentang das apa sih? Dasen ya, kalau yang ini. Teorinya itu Dasolen dan dasen. Dasin. Ya, senyatanya yang tidak sesuai dengan yang terjadi gitu kan. Perda nomor 2 tahun 2012 itu terkait pemanfaatan apa bahu jalan itu Ustaz. Itu dasennya kan itu dilarang ya. Tapi dasolennya Mm-mm. masih ada bahkan banyak orang-orang itu memarkirkan kendaraan roda empatnya itu di bahu jalan, terutama di daerah perumahan di Kota Malang. Tempat yang saya teliti itu ada di satu tempat itu. Oke. Ya, itu kan bisa menjadi practical knowledge gap. Artinya Poin celah aku, Mbak Dita. penelitiannya secara teori dan prakteknya itu berbeda gitu. Tinggal Tapi nyari itu aja boleh penelitian-penelitian terdahulu. Boleh, ya dicari selama di selama ada aspek legalnya boleh. dicari di apa jurnal di penelitian-penelitian terdahulu tuh ada yang membahas itu tapi tidak spesifik di Kota Malang gitu Ustaz. Nah, itu sudah bisa beda itu sudah. Itu kan dapat celah artinya. Sudah dapat dari practical knowledge gap-nya atau secara teori dan prakteknya beda. Lalu kemudian secara metodologi dan location tadi itu juga beda. Gitu. Boleh, Ustaz. Oke, kita tambahkan ya. Ini kan research subject. Kita coba ganti add new, terus kemudian research location. Nah, apa isinya? City, distrik,
village, province, country. Terus kemudian apa lagi ya? Lokasi yang pengen kita ketahui itu apa deskripsinya? Kota, kecamatan, desa, provinsi, negara, apa lagi? Cukup lah ya. Ciro lupatmu. Oke, 5. Apa? Maksud? Tingkat kota. Tidak sampai ke desa. Nah itu sudah kan? Sudah masuk semuanya kan? City, district, village, province. Itu sudah masuk semuanya. Kita add column. Biar dia mengekstrak. Nah, andai kan kita baca satu-satu, apakah cover, Ustazah? Gitu loh pertanyaannya. Kenapa kok kita belajar ini? Gitu. Biar memudahkan panjenengan-panjenengan untuk mengekstrak. Tuh, muncul. Penelitian mengenai waris digital itu ada di Rusia, di India, di Uzbekistan, di Syria, Indonesia, tuh. Tapi tidak menyebutkan Kroasia, Australia, tuh banyak ya, Brazil. Tapi tidak menyebutkan yang pengen Anda teliti, Banyuwangi misalkan. Nah, berarti itu gap gitu loh. Selama ini penelitian mengenai waris digital itu banyak dilakukan. Salah satunya oleh paper ini. Lokasinya di Indonesia pun sama, subjeknya juga sama. Namun punya saya penelitiannya ada di Banyuwangi, lebih spesifik di kota Banyuwangi, di desa ini karena di situ uniknya begini. Nah, misalkan kayak gitu, itu sudah memunculkan gaps gitu. Maksudnya kenapa kok kita belajar tools ini gitu. Paham, Ge? Oke. Yang kedua, size space. Size space mana cari Bu Dewi? Ini kayak kemarin udah sih size space. Lah iya, mek iso dipakai sekali ki lho ya apa iku? Satu Makanya akun. Alonta. Ini loh, literatur review tapi pakai yang standar yang satu. gitu. Kalau standar Nah, bisa berkali-kali. pakai standar. Nah, coba yuk. Yang standar ini. Yang standar ini tadi udah tadi pagi. Lavender Marriage in Indonesia. Itu sudah saya masukkan. Sama sebetulnya kayak Elicit. Kita memunculkan gapnya yaitu population. Kan kita masih fokus di population gap ini. Kan saya masih bilang ini kita untuk mengidentifikasi gap yang pertama yaitu population gap gitu. Apakah ketujuh-tujuhnya nanti akan dibahas di semua aplikasi ini? Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang satu aplikasi bisa digunakan untuk 3 gap gitu loh maksudnya. Aduh. Iya. Ustadz, ini bisa dipakai cuma sekali. Once aja. Nggak bisa Yang mana keluar. size space? Mhm. Bisa. Ini saya sudah pakai tadi pagi. Malam ini apakah bisa? Coba kita pakai lagi ya. Oke. Nah, ini bahasa Indonesia. Outputnya sudah kita ganti bahasa Indonesia. Terus kemudian literatur reviewnya kita pengen baca apa nih? Kok kayaknya waris digital tadi ini yo sedikit dan juga paling banyak di luar negeri. Coba kita yang Indonesia aja. Kira-kira apa? Penelitiannya. Saya sudah baca Yang kemarin kemarin Ustadz sebagian kirim itu. ke grup itu loh. Pengalihan dam, Hah? Oh. pengalihan pembayaran dam. Heeh. Itu baru banget itu kayaknya sedikit literaturnya. Coba yang lain. Apa ya kira-kira? Restoratif justice. Itulah nek sampean. Iya dong. Kan saya Ini aja wis ya. pesan. Oke. Nah, jadi kan coba sendiri aja gitu. Ini di literatur review tapi yang standar kemudian jadikan bahasa Indonesia. Lalu kemudian punya saya yang tadi aja deh ya biar gampang. Nah, ini bisa berkali-kali lagi. Kalau di preview itu Ustaz ada yang once. Tapi kalau jadi kan beli yang di Shopee 36.000 itu
Bisa kok, tapi berbagi sama orang lain. Mau pakai di preview pun boleh, premium. Tapi berbagi sama orang lain, sharing gitu. Oke, ini ya perkawinan lavender. Nah, di sini ada, nah ini karena saya sudah menggunakan tadi, maka kemudian di sini sudah muncul, yaitu apa? Research subject, research gap, kemudian population sample, research location, ini sudah keluar semua. Silakan jenengan coba sekarang di size space masing-masing. Kalau di jenengan pasti cuma ada insight gitu toh, yakin saya. Maka kemudian create new column. Nih diklik, terus kemudian diganti kayak punya saya gini. Research location boleh, research gap boleh, population sample boleh, kemudian research subject boleh. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Subjek penelitian melibatkan ini. Fokus penelitian ini. Nah, ini meneliti keselarasan sistem ini dengan prinsip makosis syariah, seperti Satibi. Yang lain bukan Satibi, tapi yang lain. Terus ini di Kota Mataram. Ini yang nanti akan kita ekstrak, kemudian kita baca. Kira-kira ada nggak sih penelitian yang sama dengan punyaku, tapi berbeda? Apa berbedanya? Entah lokasinya, entah populasinya, entah itu evidence-nya, entah itu apanya, gitu. Oke, selesai untuk size space. Paham, gitu? Tinggal ganti, tinggal menambahkan ya, create column. Nah ini, kota tidak ditemukan, distrik tidak ditentukan, negaranya Indonesia, desa tidak ditentukan, kayak gitu. Nanti biar dia yang membacakan jurnal ini untuk kita, gitu. Itu enaknya tools AI itu. Kemudian kita ke yang ketiga. Yang ketiga kita pakai konsensus. Oke, silakan. Di konsensus itu coba pilih filter. Nah, di sini coba yang past 10 years. 10 tahun aja. Jurnalnya itu semua, jurnal Q1 sampai Q4. Terus kemudian metodologi, dia mau systematic review, atau kemudian RCT, atau apa ya, atau literature review, boleh, silakan. Mau digunakan yang mana? At least one. Kalau RCT itu randomized control trial. A study where participants are randomly assigned to the control or experimental group. Ya, jadi kalau misalkan RCT itu experimental research kayak gitu. Entah itu kayak menganalisa sebuah praktek, aplikasi, implikasi, itu RCT. Terus kemudian ini observational study. Monggo dibaca-baca. Literature review itu berarti summary of the available academic related to a topic. Nah, kalau saya milih ini deh, gitu. Kemudian apply. Oke. Lalu kemudian ask the research. Terus kemudian di sini tuliskan. Terserah mau jenengan tuliskan apa untuk tadi itu. Misalkan level marriage on Indonesia. Atau sebentar. Ini kita tanya. Kita masuk ke gap yang kedua, yaitu evidence gap. Bukti-bukti yang bertentangan. Kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan, apakah penelitian ini itu berimplikasi terhadap ini? Penelitian itu ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak. Nah, untuk mengidentifikasi itu kita pakai konsensus, Ustadz wal Ustadzah. Coba, kalau saya tadi itu saya contohkan, apakah MSG itu bermanfaat kayak gitu? Dalam Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya Bu, saya tadi. Jadi pertanyaannya langsung. Jadi silakan nanti dimasukkan G. Pertanyaannya itu langsung gini. Apakah MSG itu bermanfaat? Dia akan menjawab pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini saya masukkan gini. Apakah pernikahan LGBT dibolehkan? Nah, setelah kita cari ternyata ini jurnal-jurnalnya seperti ini. Cuma ada beberapa yang membahas.
Tapi kalau misalkan yang ini, contohnya yang, hmm, nah, apakah MSG bermanfaat tadi itu? Kemudian muncul untuk, apakah MSG bermanfaat tadi itu? Muncul hasilnya ada beberapa jurnal yang kemudian dia mengatakan boleh atau bermanfaat atau tidak kayak gitu. Sekarang kita coba query yang lain atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa yang kira-kira jawabannya iya tidak? Monggo, ada yang mau usul? Apakah Indonesia merupakan negara yang paling bahagia? Oh, apakah apakah korupsi di Indonesia itu dibolehkan? Kayak gitu, atau gimana? Monggo. Kira-kira pertanyaan yang kemudian akan memunculkan apa? Iya tidak? Coba satu persatu, monggo, monggo, monggo. Kira-kira apa? Ada yang mau usul? Untuk yang penggunaan konsensus ini sejujurnya saya masih bingung, Ustaz. Coba ngawur Riki. Eh, Biar dia mencari 10 tahun terakhir itu ada nggak? Oh, ternyata ada. Oh, ini gini, gini, gini. Kita metodologinya kita ganti, kemudian kita pakai yang RCT. Biar nanti muncul yes no-nya. Apakah susu itu bermanfaat? Gitu ya. Contohnya. Nanti akan muncul jawabannya Ustadz ul Ustadzah. Apakah susu bermanfaat? Ada nggak yang kira-kira jawab tidak bermanfaat? Atau semuanya jawab bermanfaat? Ah, pakai bahasa Indonesia deh. Mana bahasa Indonesianya? Translate. Terus kemudian kita ganti. Ah, oke. Tidak dikenal, tidak dikenal. Nah, jawabannya apa? Ya. Terus kemudian tidak dikenal. Ya, 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 tidak dikenal. Ada nggak yang merah? Oh, ada campur aduk. Bukan, ya. Ada nggak yang kira-kira menjawab tidak gitu? Kalau ada yang menjawab tidak, berarti kira-kira kontradiktif nggak dengan jawaban yang ya? Gitu loh. Kira-kira terus Bunti. Nah, ya, ya, mungkin. Apakah susu itu bermanfaat? Makalah ini condong ke arah ya. Kalau konsensus itu bisa ngelihat kayak gini, jawaban ya, ya mungkin. Mungkin tadi itu karena dia mungkin tidak mengatakan ya atau tidak langsung gitu. Nah, itu konsensus Ustadz atau Ustadzah. Campur aduk. Wah, ini bingung dia. Makalah ini cenderung campuran kayak gitu. Nah, silakan nanti mau dicari seperti apa bisa pakai konsensus gitu. Selanjutnya, site AI.
Resign. Yang tadi. Oh, hilang. Oke. Nah, set AI ini kita pengen tahu apa? Ya kayak tadi itu, misalkan penelitian kita itu bertentangan nggak dengan penelitian-penelitian yang lain? Kayak tadi contohnya, apakah MSG itu bermanfaat? Apakah susu itu bermanfaat? Apakah MBG itu bermanfaat? Tidak. Seperti apa? Eh, bisa Waktu. dicari. Monggo. Hilang ini saya tadi. Apa? Historinya tadi pagi hilang. Seharusnya ada, tapi nggak apa-apa. Kita apa ya? Keywordsnya. Kayak tadi apa? Lavender marriage ya. Halo, takut ada aku jalanin. Iya, ada nggak? Ayo, Gini ya. coba aku mau gambar Jadi apa ya? implikasi hukum dari pernikahan lavender. Terus kemudian di kanan kita pilih yang relevan itu kita ganti menjadi most contrasted. Tuh. Nah, bertentangan gitu. Nah, begini. Most contrasted itu artinya bertentangan. Silakan diganti pakai bahasa Indonesia kalau kesulitan. Lagi, Nah, oke. coba. Itu ya. Nah, kayak gini. Iya, Aduh, beli dah. nanti kapan dulu deh. Jadi uji coba gratis ya, baru kemudian kita bisa melihat. Kira-kira kontras atau yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain kayak gitu. Sekarang kita masuk ke knowledge gap. Knowledge gap itu pengetahuan atau pengetahuan yang belum ada atau penelitian-penelitian yang belum ada tentang itu. Gitu. Masuknya di Open Knowledge Maps karena ini kita mau mencari penelitian-penelitian terdahulu yang belum ada. Maka kemudian kita coba cari di sini. Punyanya Bu Dewi apa? Apa sudah? Pi boleh nggak pinjam tab api? Kita mau cari gapnya ini di Open Knowledge. Ada? Adik pergerbang api. Pergerbang. Ini pergi. Pembayaran dam. Ada? Bisa tak? Coba. Kita mau nyari. Pembayaran dam. Ada nggak ya? Cek aja deh. Pembayaran dam. Nah, langsung aja cari. Dimasukkan di kata kuncinya yang di base itu, jangan di PubMed ya. Kalau di PubMed nanti publikasi-publikasi medis yang muncul. Jadi kita coba di sini. Apakah ada pembayaran dam?
Oke, hukum kepailitan, perlindungan hukum bagi debitur atas proses kepailitan. Nggak cocok ini. Dampak pandemi COVID, proyek bendungan, akad istisna, sistem informasi koperasi. Nggak ada, Ustazah. Ustazah Wahyu nggak ada pembayaran dam. Itu bulan puasa itu salahnya. Pembayaran dam. Itu dari Indonesia. Iya, ini nggak cocok ini. Kata kuncinya kurang tepat. Coba ya, kita yang umum-umum aja. Pernikahan siri. Oke. Nah, biar dia mencari. Semakin gendut eh, bulatannya, maka sudah banyak yang meneliti. Tapi kalau kecil, itu jarang ada yang meneliti. Nah, itu celah kita untuk menelitinya. Begitu Ustadz Ustadzah. Itu pakai open knowledge. Allah. Monggo nggih, sambil nyoba. Boom. Pernikahan siri. Oh, banyak. Tadi banyak nih. Yang kecil-kecil kayak gini nih, yang ini. Nah, cuma 3. Tentang apa ini? Nikah siri dan poligami antara kesadaran sosial keagamaan dan benturan perundang-undangan. Pernikahan poligami tanpa izin pengadilan agama dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Oh. Nah, ini cuma 3 nih yang bahas terkait dengan poligami dan nikah siri. Nah, ini berarti peluang gitu. Yang mau poligami, yang mau poligami. Yang mau nikah siri, yang mau nikah siri. Yang mau membahas topik nikah siri atau poligami maksudnya. Ah, sorry. Sedih Mas Pak Nur. Peringat Ya, memang saya semangat, rencana itu. semangat wonge. Nah, itu. Nah, ini cuma 2 bahkan. Analisis hukum terhadap tanggung jawab orang tua pada anak pernikahan siri di Tapanuli Selatan. Oh, di Malang nggak ada ini berarti. Nah, itu bisa menjadi population dan location gap. Nah, Mas itu kesempatan. G, tapi harus dicari dulu apa perbedaannya dan kenapa meneliti itu, ada masalah apa, ngoten Ustaz. Gitu, G. Nanti Itu Pak untuk Nurani open neliti di Sawo Jajar, saya knowledge. neliti di apa daerah saya. Kan ada gap population. G, Kalau ada gap penelitian population, betul. Pak Tanzil ceritanya. G, G, Eh, Ustazah. tapi saya tuh bingung ya, mau nanya aja tuh bingung. Mau mulai dari mana? Dari tentang BGN itu loh, Badan Gizi Nasional yang bekerja sama dengan Danon. Itu kan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur larangan pemberian susu formula itu, Ustaz, termasuk promosi dan segala macam itu. Oh Tapi justru ya. BGN bekerja sama dengan Danon kan. Nah, itu kan bertentangan. Eh, Cuman saya terus apanya yang diteliti itu saya bingung. Ya, secara praktek dan ini berarti praktek dan teori. Teorinya itu atau dasolennya tadi itu seharusnya tidak ada promosi terkait dengan Ya. susu tadi itu, kayak gitu. Tapi malah sekarang kerjasama dengan Danone kayak gitu. Dan itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang gitu ya. Nah, itu berarti kan tidak sesuai antara dasolen dan dasinya. Kenapa? Pertanyaannya adalah rumusan masalahnya nanti adalah implementasi dan juga implikasi hukumnya. Bagaimana dampak hukumnya ketika perjanjian-perjanjian atau perundang-undangan tadi itu bertentangan gitu saja. Oh, dampak hukum ya. Dampak hukum gitu. Oke. Gitu, G. Kalau nyari
Kalau nyari knowledge atau nyari pengetahuan yang belum ada, kita pakai open knowledge. Oke, sudah. Kemudian kita pakai brain text AI. Tuh, login lagi. Nah, ini silakan login. Ini gratisan juga. 5 kali dalam sehari. Nggak tahu habis tadi kayaknya punya saya. 5 kali dalam sebulan. Kalau bayar 200.000 premium. Brain text AI. Jadi ada apa saja tadi sudah satu Elicit, dua Space, terus kemudian tiga apa tadi? Oh, konsensus. Kemudian Site AI. Kemudian Open Knowledge. Terus kemudian Brain Text. Kemudian Answer This. Kemudian yang 8 Notebook LM. Itu G. Sekarang kita ke Brain Text. Nah, ini sudah ada upgrade paket. Oke, nah sudah dipakai 5 kali dalam sebulan, artinya sudah kehabisan untuk gratisannya saya. Jadi silakan panjenengan mencoba untuk pakai free dulu, kemudian login, kemudian nanti ke AI Writer. Nah, di sini itu banyak tools, Ustadz Ustazah. Mau bikin judul, mau mencari research gap, mau mencari referensi, mau mengoutline, mau bikin latar belakang. Banyak, ada 21 jenis. Tapi kalau bayar 199. S3, S2, monggo mau milih yang mana. Gitu. Kan kita nyari-nyari research gap ya. Ya udah pilih research gap checker aja. Nah, silakan nanti dituliskan di sini. Itu G, di-explore sendiri. Kemudian ini panjang maksimal teksnya berapa? 1000 misalkan. Ya sudah, tik 1000 aja. Kemudian di sini, pengen nyari gapnya, penelitian tentang waris digital. Fokus penelitian terdahulu kebanyakan membahas hukum, tidak pada dampak hukum misalkan. Dan keamanan aset. Contohnya, sertakan referensi di centang, kemudian jumlah referensi kita maunya 10, terbitannya 10 tahun terakhir, kemudian jurnal reels, terus kemudian instruksi tambahan, penekanan pada hukumnya dan keamanan asetnya. Bahasanya bahasa Indonesia, kemudian panjangnya 1000, kemudian hasilkan. Saya pasti bayar ini, disuruh bayar. Kan limit generate habis, nah begitu. Kalau jenengan masih bisa, silakan dicoba. Ngoten nggih? Diklik dihasilkan. Sudah, nanti di sebelah kanan itu nanti akan muncul hasilnya. Ngoten. Nah, kan 190.000 per tahun. Lebih murah lagi 500.000 per tahun. Gitu. Nggak jualan. Saya juga pakai gratisan. Oke, selanjutnya yang ketujuh, answer this. Start for free. Pilih aja start for free. Terus kemudian nanti akan masuk sign up kayak gitu. Sign up with Google aja. Nah, ini berisik. Jangan berisik-berisik ya. Sana. Start for free, login kayak gitu. Monggo Ustaz. Nah, tersisa 40 kredit saya. Kalau 40 habis sudah nggak bisa. Ini juga powerful ini, enak sekali. Yang pertama kita ke sini. Sudah? Sudah masuk sini belum? Coba saya tunggu.
Atau ada yang praktek? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Biar nanti dilihat di rekaman. Gimana? Lanjut? Nanti dilihat di rekaman ya. Oke, jadi lanjut ya, kita lanjut. Silakan ke sini, sebelah kiri. Kalau misalkan sudah login, sudah sign up, nanti ke sebelah kiri, itu pilih library. Oke, pertama library. Terus kemudian di sini ada project, saya tuliskan ya, di kolom chat. Pertama, masuk ke answer this. Terus kemudian step-stepnya ya. Masuk ke akun, masuk ke laman answer this, terus kemudian login atau sign up, kemudian masuk ke halamannya itu pilih library. Setelah pilih library, terus kemudian ada tulisan project di situ, projects MBG misalkan. Projects plus itu diklik terus kemudian namai apapun itu. Nah, ini kan saya coba. MadPen coba-coba gitu. Ini saya coba-coba aja. Kemudian setelah itu muncul seperti ini hasilnya, kotak-kotak ini. Nah, ketika belum ada uploadan jurnal di situ, silakan Bapak Ibu untuk mengupload artikel PDF ke dalam tengah-tengah di situ ada tulisan upload atau ini ya, unggah gitu ya, atau drag gitu ke kolom drag atau upload. Lupa saya, apa tulisannya? Yang sudah coba ada upload atau drag. Kemudian kita tunggu. Kemudian di setiap kolom ini itu kita sama kayak Elicit tadi, tambahkan kayak gini. Tambahkan kayak nah, mau research gap ini diklik boleh, terus kemudian mau ini author and year, artinya kita memunculkan author year-nya, tahunnya berapa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, jurnal ini Abdul Malik Ghazali 2000 berapa ini? 2017, papernya tentang ini. Nah, jadi ketambahan author year, terus kemudian mau nambah lagi apa? Country atau konteksnya. Silakan. Kemudian ini ya. Saya catatkan deh notepad. Terus kemudian kolom ya. Jadi di create a column, create a column. Sebelah sini, sebelah kanan ini yang ada tangannya ini, create a column, describe what kind of data you want to extract. Create a column, terus kemudian masukkan satu-satu. Apa itu? Ini yang akan saya bagikan. Boom. Nah, itu masukkan satu-satu, kemudian balik lagi. Kemudian nanti ya ekstrak. Gitu, Ustazah. Baca ya. Konteksnya itu di Indonesia, country-nya itu di mana? Indonesia specifically Aceh. Nah, gitu. Terus kemudian mau diklik di sini research gap itu boleh. Tambah research gap. Boleh. Terus kemudian apapun itulah boleh terserah. Gitu. Itu untuk answer this. Sudah, silakan dikopas itu ya. Untuk yang ada di kolom chat itu silakan dikopas, dicatat di catatannya
di catatannya panjenengan, kemudian kita lanjut ke terakhir yaitu notebook LM. Notebook LM masuk ke masuk ke Google, terus kemudian pilih titik 3 yang di kanan itu, kemudian cari paling bawah namanya notebook LM. Terus kemudian bikin project dengan upload sumber. Mana upload sumber? Coba dilihat, tambahkan sumber di sini ya. Nama projectnya tuliskan di sini, terserah mau bikin apa. Uji coba atau apa, latihan boleh. Kemudian di sini tambahkan sumber. Diklik aja, upload sumber itu PDF yang sudah di-download. Kayak gitu. Terus kemudian di kolom bawah, setelah dia terupload semua dengan adanya centang-centang di sebelah kiri, coba diperhatikan centang-centang sebelah kiri. Nah, ini kan berarti dia sudah terupload PDF-PDF-nya. Maka kemudian ketika sudah tercentang semuanya ini, maka kemudian di sini ajukan pertanyaan atau buat konten. Terus kemudian ajukan pertanyaan atau buat konten. Itu diketikkan aja, contohnya kayak gini. Ini tinggal dikopas aja ya. Silakan nanti dikopas. Terus kemudian masukkan prompt di kolom bawah tengah. Ajukan pertanyaan atau buat konten. Nah, apa punya prompt 1 ini, terus kemudian prompt 2 ini. Prompt 1 itu di atas, terus kemudian prompt 2 gini. Saya pengen semuanya masuk. Evidence gap, knowledge gap, methodological gap, dan empirical gap. Lalu kemudian mau mengajukan prompt 3, boleh. Prompt ketiga di sini misalkan berikan ide-ide penelitian untuk masa depan dari sumber-sumber tersebut. Prompt 3. Dah, silakan. Itu dikopas, itu yang ada di kolom chat itu silakan dikopas. Nanti setelah mati ini nggak bisa diulang ya. Nah, tuh. Karena yang saya upload adalah jurnal-jurnal tentang LGBT yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu. Kemudian saya minta dia untuk membuat ide-ide penelitian untuk masa depan. Nah, ini ada beberapa tentang ide-idenya gitu. Buatlah dalam konteks hukum keluarga. Biar dia membaca, lalu kemudian dia akan membuatkan. Tuh, langsung muncul konteks hukum keluarga. Dinamika hukum legalisasi perkawinan sejenis berbenturan dengan UU Perkawinan dan KHI.
Ide penelitiannya mengkaji tinjauan yuridis dan filosofis atas benturan antara desakan HAM dengan hukum keluarga nasional. Bagaimana jurisprudensi dan pengadilan agama harus merespon potensi penyelundupan hukum perkawinan sejenis di masa depan. Keren. Kayak pasca ini sudah ide penelitiannya. Gitu. Gitu ya caranya. Silakan nanti dicoba-coba mengupload sumber di notebook LM, lalu kemudian masukkan prom-prom dari saya itu. Termasuk tadi berikan ide-ide penelitian tadi itu kurang spesifik, kita tambahin ya. Berikan ide penelitian untuk masa depan dari sumber tersebut dalam konteks hukum keluarga. Kayak gini. Itu prom ketiganya, monggo silakan dikopas, nanti dipraktekkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kasihan adik ada. Begitu? Oke. Cukup semanten matur nuwun. Oke, any question? No? Kita seringnya pakai notebook LM, Ustadz. Familiar. Kenapa? Familiar. Sering makainya yang notebook LM. Tapi kan pakainya buat infografis atau bikin ini. Iya. Belum Ini seperti langkah-langkahnya yang kami kopas ini. didetailkan seperti promnya Ustadz kan belum sampai ke sana. Belum pernah kan menggunakan pakai yang ajukan pertanyaan itu lebih kredibel. Karena apa? Karena dia akan menjawab pertanyaan berbasis sumber yang kita upload, Ustazah dan Ustadz. Jadi dia nggak ngarang. Kenapa kok nggak pakai ChatGPT? Wong sama-sama chatbox. Nah, kalau ChatGPT kita minta ya buatkan literatur review satu paragraf berisikan 1000 kalimat atau 1000 kata yang disertai dengan referensi. Kita klik referensinya. Wah, itu ngarang itu. 404 not found kayak gitu jadinya. Tapi kalau notebook itu karena yang diupload kita adalah benar-benar artikel yang kita download, maka kemudian dia akan menjawab berdasarkan sumber yang kita upload. Itu luar biasanya notebook. Saya suka notebook. Google lagi ya kan? Iya. Gitu. Oke, cukup. Silakan di-copy dulu, dikopas dulu itu biar nggak hilang. Nanti di kolom chat itu silakan. Ilmu mahal ini. Jangan ikut pelatihan 250.000. Pelatihan menemukan gap. Saya cek kemarin itu, ada penelitian pelatihan menemukan gap itu dengan AI itu. Dijual ya. Ya. Iya, Bu Wahyu notebook LM itu dapat puluhan jut loh. Malaysia. Singapura apa Malaysia, Bu Wahyu? Iya. Oh, Singapura. Singa. Iya. Ya, notebook LM. Oke. Saya kemarin disuruh ngisi ibu-ibu guru Muhammadiyah dari Jombang, dikasih 2 M sama fakultas. Makasih, Mas. M apa? Makasih, Mas. Oh, Alhamdulillah. Itu lebih besar itu biayanya. Iya, dalam rangka PMB katanya. Oke, ya, mereka studi banding ke sini. Gitu. Aduh, sampun, cukup deh. Cekap, kayaknya sudah. Energi saya sudah habis. Dari jam 7 tadi belum istirahat. Saya masuk elisit belum selesai sudah ganti lagi. Answer date belum selesai ganti lagi. Terakhir LM masih lumayan. Nggih, karena kalau misalkan kita tekuni itu nggak cukup sampai jam 7:30, Ustaz.
Jalan semua, Kadang nanti kalau harus dicoba ulang-ulang. sekali, coba lagi lupa loh caranya, nggih Ustaz nggih. Nanti dilihat di rekaman nggih. Pokoknya Nah, mudah-mudahan segera di-share Bu Ayu. gitu. Nggih, tugasnya adalah ya ini mengidentifikasi research gap dari topik-topik penelitian yang panjenengan kumpulkan dan akan ajukan untuk membuktikan bahwasanya memang penelitian ini baru dan ada sesuatu yang baru yang kemudian pengen kita ajukan sebagai riset kayak gitu. Ngoten nggih untuk tugasnya nanti dilihat aja di LMS. Nanti saya info biar nggak lupa. Ustaz Dalita mau nanya, Ustaz Dalita, Gemini Pro. Gemini Pro ini ya itu kan bawaannya Google. Belum. Gemini Pro digabungkan dengan notebook, oh itu luar biasa. Bikin infografis pakai Gemini loh bagus. Tapi kata-katanya ada yang tipu biasanya. Ada satu lagi Microsoft Copilot sebetulnya, cuma itu sama kayak chatbox gitu. Kita mengupload PDF terus kemudian kita tanyakan penelitian ini bahas tentang apa kayak gitu sama. Cuma yang 8 itu, yang 8 yang ada di kolom chat sudah saya sebutkan itu Eligit, SciSpace, Consensus, Site AI, Open Knowledge, Braintext, Answer This, dan Notebook LM. Itu yang sementara buat saya merepresentasikan materi ini. Gitu Ustaz Ustazah. Sampun G, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Ini hadir semua. Satu orang nggak ada ini. Zardan, mana Zardan? Oke, Mungkin tahu infonya Ustaz, nah, kan ada di grup. belum baca. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ustazah untuk minggu ini. Berarti tuntas ya pertemuannya kita nggak punya utang. Jadinya eh, minggu depan kita insya Allah on the track lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Oke, sami-sami Sangat Ustaz. bermanfaat. Segera menemukan ide untuk tugas akhirnya. Gitu. Semangat. Oke, jauh.